Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian bentuk pendustaan, penentangan para kaum yang menolak kedatangan para utusan Allah, para rasul, para utusan dakwah, duta dakwah, delegasi dakwah. Maka ini pun tergambar dalam ayat yang ke-15-nya dari surah Yasin. Qalu ma antum illa basyarun mithluna wa ma anzalar rahmanu min syai'in in antum illa takdzibun. Mereka berkata, para kaum penentang pendusta itu, kalian ini cuma manusia saja seperti kita juga. Dan Allah tidak menurunkan, Allah yang Maha Rahman tidak menurunkan apa-apa sedikit pun kepada kalian. In antum illa takdzibun. Kalian hanya mengada-ngada, kalian hanya berbuat kebohongan belaka. Jadi inilah kita lihat bagaimana pemutarbalikan fakta. Kita lihat bagaimana sesuatu yang hak dianggap batil, sesuatu yang batil dianggap hak, sesuatu yang benar dianggap dusta, sesuatu yang dusta dianggap benar. Maka seperti itulah logika kekufuran dalam menentang kebenaran yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui para rasulnya. Para pecinta surah Yasin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan sebuah gambaran tentang fenomena istihza, taskhir. Bagaimana terjadi pengolok-olokan, merendahkan, menghinakan seorang nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu berlindung di balik alasan bahwa mereka cuma manusia biasa. Surat Hud ayat 7 juga begitu. Kaum yang menentang mengatakan, mana roka illa basyaron mitlana. Kami tidak melihat engkau hanya manusia sama seperti kami. Nah, kemudian seolah-olah mereka ingin mengatakan sebagaimana dikembangkan dalam tafsir ayat ini, fa kaifa uhiya ilaikum wa antum basyarun wa nahnu basyar. Ya. Bagaimana mungkin kalian mengaku mendapatkan wahyu sedangkan kalian manusia? Kami juga manusia. Mengapa kami tidak mendapatkan wahyu seperti kalian? Falima la uhiya ilaina mithlakum. Mengapa kami tidak juga mendapatkan wahyu seperti kalian? Begitulah logika kekufuran, penentangan dan pendustaan mereka pada para rasul. Dan bahkan mereka betul-betul tidak menggunakan akal pikiran mereka, tidak mencerna dulu apa yang disampaikan oleh para rasul itu apakah mengandung kalimat-kalimat kebenaran atau tidak. Mereka kemudian mencari-cari alasan, walau kuntum rusulan la kuntum malaika. Kalau kalian betul-betul utusan Tuhan, kalian bukanlah manusia, tapi kalian adalah malaikat. Ini sesuatu yang sangat menjadi tidak logis, alasan-alasan yang mereka cari-cari. Dan pertanyaan-pertanyaan itu banyak bertebaran dalam ayat Al-Quran. Di antara surat Al-Isra ayat 94. Qalu aba'athallahu basyarar rasula. Mereka para pendusta penentang itu kemudian mempertanyakan, apa benar Allah mengutus manusia menjadi rasul utusannya? Dalam surat At-Taghabun ayat 6, faqalu abasyarun yahdunana. Mereka mengatakan, masa ia manusia yang akan memberikan petunjuk kepada kita sesama manusia? Oleh karena itu, pengingkaran, pendustaan, penentangan tetap disikapi dengan sikap yang teguh, yang kukuh, yang sabat dalam menyampaikan dakwah dan risalah. Para rasul tetap mengatakan, para rasul tetap mengimani dan meyakini perintah Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan di ayat yang ke-16-nya, qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Mereka mengatakan, Tuhan kamilah yang senantiasa maha mengetahui, inna ilaikum, sesungguhnya kami kepada kalian semua lamursalun, memang sungguh-sungguh diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pecinta surah Yasin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka, para rasul yang diutus, tetap mereka teguh pada pendiriannya bahwa mereka adalah orang-orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak mau mendustakan apa yang sudah diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan, didakwahkan kepada banyak orang. Mereka tetap menjalankan tugas itu, apapun resikonya, apapun akibatnya yang mereka hadapi. Subhanallahil azim. Itulah tekad keteguhan
para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka dalam salah satu tafsir seolah-olah ini kemudian dikembangkan oleh para mufassirin, ya, ada semacam seperti dialog imajiner. Mereka mengatakan itu, memastikan bahwa diri mereka adalah orang-orang yang diutus. Mereka lalu kemudian seolah-olah mengatakan, walau kunna kadzabatan alaihi, kalau kami berdusta terhadap hal ini, terhadap apa yang Allah perintahkan kepada kami menjadi utusannya, lan taqama minna asyaddal intiqam, Allah pasti akan menimpakan balasan yang keras kepada kami karena kami mendustakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Walakinnahu sayu'izzuna wa yansuruna alaikum. Tapi kami yakin Allah akan menguatkan kami, Allah akan menolong kami, Allah akan membela kami dalam menghadapi kalian. Para pecinta surah Yasin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah kita bisa mengambil ibrah pelajaran tentang para rasul memiliki keteguhan azam yang luar biasa. Mereka menjalankan prinsip faida azamta fatawakkal 'alallah. Maka jika engkau telah berazam, bertekad untuk menyampaikan dakwah kebenaran dan risalah, maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka terus berdakwah, mereka terus menyampaikan risalah, dan mereka menyatakan bahwa mereka telah menyampaikan semua apa yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para rasul adalah para penyampai risalah ajaran. Para rasul bukan orang-orang yang memastikan bahwa seseorang mendapatkan hidayah karena dirinya. Karena hidayah itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nabi dan rasul tidak bisa memberikan hidayah petunjuk kepada siapapun, hatta orang yang paling dicintainya. Sebagaimana dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Kepada Nabi Muhammad SAW Allah saja kemudian memberikan ketegasan, innaka la tahdi man ahbabta, sungguh engkau ya Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai sekalipun, walakinallaha yahdi man yasha, tapi Allah lah yang akan selalu memberi hidayah kepada siapa saja orang yang Allah kehendaki. Siapakah mereka yang dikehendaki oleh Allah mendapatkan hidayah? Orang yang memiliki itikat baik, orang yang memiliki niat yang kuat, orang yang membuka jendela hatinya untuk menerima petunjuk dari Allah, orang yang mulai senang dengan isyarat-isyarat adanya ajaran Allah, dia mendengar, dia menyimak, dia menikmati, lalu dia mencintai, maka itulah tanda-tanda orang yang akan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan hidayah darinya. Jadi kehendak Allah terkait dengan hidayah juga tergantung dengan sejauh mana manusia seseorang membuka jendela hatinya untuk menerima hidayah tersebut. Hidayah seperti sinar matahari. Ketika jendela tertutup rapat, matahari tidak akan masuk. Tetapi ketika jendela dibuka sedikit saja, cahaya matahari mulai menyelinap, titik terang mulai masuk ke kamar yang gelap. Jendela dibuka lagi yang lebih besar lagi, semakin banyak cahaya matahari masuk ke dalam ruang gelap itu. Semakin dibuka lebar lagi terbentang, maka cahaya pun akan memenuhi isi ruangan itu. Maka seperti itulah juga insya Allah ibarat tamsil dari yang namanya hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ibarat cahaya matahari yang masuk ke dalam ruang kamar rumah kita sekalian. Aqulu qawli hadza wa astaghfirul azim li wa lakum billahi taufiq wal hidayah. Allahumma waffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.